Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu sebagai filosofi bisnis, konsep pemasaran mencakup 4 unsur. Yang pertama adalah orientasi pelanggan, kedua adalah koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam pemasaran, yang ketiga adalah pencapaian tujuan kinerja organisasi, yaitu laba jangka panjang, dan yang terakhir adalah kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah orientasi pelanggan. Maksudnya adalah tugas pertama yang harus dilakukan pemasar dalam penerapan konsep pemasaran, di mana pemasar itu harus mengutamakan pelanggan, harus berfokus pada pelanggan, yaitu mereka memiliki berbagai aktivitas, di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan utama pelanggan, dan kebutuhan tersebut menjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Seperti itu dia. Jadi, kita harus tahu sebagai pemasar apa yang dibutuhkan, kebutuhan utama dari pelanggan, dan kita harus memprioritaskan itu sebagai yang utama. Gitu. Perusahaan yang produksi mobil misalnya, pada dasarnya menghasilkan alat transport, sedangkan alat transport itu sendiri dapat dibuat dalam berbagai macam dan model ukuran. Dan yang kedua, memilih kelompok pembeli atau segmen pasar tertentu sebagai sasaran dalam pemasarannya. Kita harus punya siapa kira-kira, kita harus mensegmenkan atau mengkelas-kelaskan pasar tujuan kita. Kita mau menuju kelompok yang mana gitu. Sasaran yang mau kita jual itu kepada siapa. Yang ketiga adalah menentukan produk dan program pemasarannya. Keempat, melakukan penelitian pada pelanggan untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan selera, sikap, serta perilaku mereka. Jadi kita harus tahu juga pelanggan kita itu kira-kira sukanya yang mana gitu. Warna apa, model yang seperti apa. Itu harus kita ketahui gitu. Selanjutnya, mengembangkan dan menerapkan strategi yang paling tepat, seperti mengutamakan kualitas yang tinggi, harga yang terjangkau, model yang menarik, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, gitu, bagus pun kualitas kita kalau tidak terjangkau oleh pelanggan kita, itu tidak sama aja dengan nol gitu. Jadi, kita harus tahu, seperti yang saya bilangkan tadi di awal, adalah segmen pasar kita siapa yang mau kita tuju. Mereka sanggup nggak kalau kita terapkan harga sekian? Seperti itu dia. Yang kedua adalah koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran. Yaitu di dalam perusahaan perlu dilakukan untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Juga perlu dihindari adanya pertentangan antara bagian satu dengan yang lain. Maksudnya di sini adalah harus berkoordinasi antara satu departemen dengan departemen lain. Misalnya pemasaran. Sebagus apapun dipasarkan produk itu, kalau departemen produksi tidak memproduksi barang dengan baik, tidak akan ada gunanya. Gitu. Atau sebaliknya, departemen produksi memproduksi barang dengan baik tapi tidak dipasarkan dengan baik, tidak terjadi. Begitu juga dengan manajemen atau departemen keuangan. Kalau tidak ada uang yang dikelola dengan baik untuk misalnya membeli barang baku, bagaimana bisa departemen produksi bisa membeli produk sesuai dengan kualitas yang diinginkan? Jadi satu sama lainnya itu setiap departemen itu haruslah berkoordinasi satu sama lainnya. Gitu. Bagaimana juga misalnya pemasaran udah memasarkan nih baik-baik kepada pelanggan dan udah mereka mau. Sedangkan distribusinya itu tidak lancar gitu. Mereka minta hari ini, seminggu lagi baru nyampe. Karena tidak ada yang koordinasi antara departemen pemasaran dengan departemen distribusi misalnya. Seperti itu dia. Jadi harus satu sama lainnya tuh harus berkoordinasi. Bukan berarti kita bekerja di departemen pemasaran, cukup kita aja urus pemasaran yang lain, I don't care gitu. Saya tidak peduli dengan departemen yang tidak boleh. Kita satu sama lain itu harus saling berkoordinasi. Yang ketiga adalah pencapaian tujuan kinerja organisasi, yaitu laba jangka panjang. Yang terakhir yaitu
kinerja pemasaran yang lebih baik dibanding pesaing. Yaitu, pemasar perlu memantau terus perkembangan dan kinerja pesaing, karena pesaing selalu berusaha memperbaiki kinerjanya, agar dapat menyampaikan nilai pelanggan superior kepada pelanggannya. Jika perusahaan tidak memonitor pesaingnya, misalnya perusahaan kita tidak memonitor, pasti akan ketinggalan, karena tidak mengetahui kemajuan pesaing yang berusaha merebut pelanggan perusahaan gitu. Jadi pemantauan yang dimaksud di sini adalah perusahaan tetap menawarkan nilai pelanggan yang superior kepada pelanggannya supaya tidak beralih kepada pesaing gitu. Jadi kita juga harus kontrol gitu. Pesaing kita itu mengeluarkan produk yang seperti apa sih gitu. Apa sih yang mereka lakukan tetap dalam hal mempertahankan pelanggan gitu. Kita itu harus misalnya mereka membuatkan A, misalnya nilai yang mereka buatkan misalnya 60, kita harus buatkan minimal 65 gitu. Supaya setidaknya pelanggan kita itu tetap pada kita, kalau bisa pelanggan mereka juga beralih ke kita. Dan selanjutnya, membangun keterhubungan dengan pelanggan, tanggung jawab manajer pemasaran dalam perusahaan. Di sini tanggung jawab seorang manajer itu sangat banyak dan sangat kompleks sebenarnya. Dan seorang manajer itu mempunyai 10 peran pokok dalam perusahaan. Yaitu yang pertama, sebagai tokoh sebagai tokoh di perusahaan itu gitu, yang dituakan, yang dianggap jadi patron ataupun orang yang diinikan di perusahaan gitu. Dan juga sebagai pemimpin perusahaan itu, penghubung, pemantau, penyebar, juru bicara, wirausaha, pengalokasi sumber, penyelesai gangguan, dan juru runding. Itu adalah yang harus peran-peran yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Dan tanggung jawab manajer itu cukup banyak. Di sini di dalam buku kita, di modul kita di 116 itu ada disebutkan ada 12. Yang pertama, pengembangan strategi pemasaran. Di mana manajer itu harus mengembangkan, tugas itu salah satunya adalah mengembangkan strategi pemasaran. Bagaimana supaya dapat meningkatkan pemasaran terus dan terus. Terus yang kedua adalah analisis dan segmentasi pelanggan. Bagaimana mengklaster-klaster pelanggannya. Ini yang seperti masyarakat ini butuhnya hal seperti apa, produk ini cocoknya untuk siapa gitu. Yang ketiga adalah pemosisian dan analisis pesaing. Kira-kira produk kita itu apakah di atas saingan kita atau di bawahnya, atau kita itu sama-sama berada pada level yang sama. Produk apa aja yang selevel dengan kita kira-kira posisinya. Dan yang keempat adalah analisis pasar dan peramalan penjualan. Kita juga tahu kira-kira kapan kira-kira produk itu laris misalnya. Misalnya sebagai contoh, musim lebaran, musim ajaran baru misalnya, pasti penjualan tas, penjualan baju, seragam anak sekolah itu pasti meningkat gitu. Kita harus meramalkan. Atau juga pada saat lebaran, kita harus tahu gitu kapan kira-kira misalnya perusahaan misalnya yang pembuat kue, kapan kira-kira melonjak pada saat Natalan, tahun baru, lebaran gitu. Terus pengembangan produk atau inovasi. Ini adalah salah satu yang paling penting harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Pengembangan produk, yaitu selalu berubah dan berubah, berinovasi, selalu menuju ke produk yang lebih baik gitu. Bisa Mbak bayangkan gitu. Yang paling fenomenal itu adalah handphone atau smartphone BlackBerry di Indonesia. Ya, beda dengan di Taiwan. Kalau di Indonesia itu BlackBerry luar biasa. Kalau misalnya dari awal sekitaran tahun 2008-2009 misalnya booming, mulai ada BlackBerry misalnya ada di Indo misalnya. Sampai detik ini 2014 produknya itu aja. Fiturnya juga itu aja, bentuknya itu aja. Saya yakin pasti akan tumbuh. Kenapa mereka bisa eksis sampai detik ini? Karena mereka selalu melakukan inovasi, pengembangan produk.
Ada tipe ini, tipe itu, tipe ono. Ini aplikasinya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu berusaha untuk memiliki itu semua gitu. Jadi mereka tetap laku gitu. Selanjutnya poin ke-6 adalah penetapan harga. Ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena sebagus apapun produk kita, kalau masyarakat tidak sanggup untuk membeli, tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Jadi kita juga harus memperhatikan daya beli masyarakat itu gitu. Yang ketujuh adalah pengembangan saluran distribusi. Bagaimana distribusi yang baik sampai ke tujuan tepat waktu, on time. Begitu juga dari bahan bakunya, begitu juga produknya sampai kepada pelanggan ataupun kepada toko-toko sebelum konsumen akhir. Terus yang kedelapan pengerahan angkatan penjualan. Kesembilan itu ada pemasaran langsung, periklanan, promosi, dan yang terakhir adalah penyiapan dan implementasi rencana pemasaran. Ini semuanya adalah tugas daripada manajer. Itu bagaimana menyiapkan dan mengimplementasi rencana pemasaran. Apa yang mau dikerjakan per 3 bulan, per minggu, per bulan, per 3 bulan, per tahun, untuk jaga panjang dan lain sebagainya. Itu harus dipikirkan mengikuti perkembangan-perkembangan pasar gitu. Jadi seorang manajer itu punya tanggung jawab yang besar gitu. Oke, selanjutnya konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik dengan adanya perubahan lingkungan yang terus terjadi, misalnya persaingan semakin ketat, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pemasarannya supaya sukses gitu. Pendekatan yang lebih lengkap dan menyeluruh diperlukan lebih dari sekadar pendekatan tradisional. Di mana konsep pemasaran holistik ini mencakup 4 komponen. Yang pertama adalah pemasaran keterhubungan atau relationship marketing. Artinya, pemasaran yang bertujuan menciptakan hubungan yang saling memuaskan dalam jangka panjang dengan stakeholder utama, seperti misalnya pelanggan, pemasok, distributor, dan mitra pemasaran lainnya. Dan yang kedua yaitu pemasaran terintegrasi atau integrated marketing. Artinya, alat pemasaran utama yang berupa produk, harga, distribusi, dan promosi yang dikenal dengan 4P atau pemasaran tidak boleh berpisah satu sama lainnya. Harus tetap koordinasi. Harus saling koordinasi antara produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Setiap departemen harus saling terintegrasi satu sama lainnya. Yang selanjutnya adalah pemasaran internal atau internal marketing. Yaitu pemasaran yang dilakukan di dalam organisasi, khususnya oleh pimpinan kepada karyawan. Tugas utama dalam pemasaran internal adalah mempekerjakan, melatih, memotivasi karyawan yang mampu dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Kesiapan karyawan dalam melayani pelanggan luar menjadi persyaratan utama mencapai pelayanan prima. Jadi di sini perlu dikasih pelatihan-pelatihan untuk karyawan yang akan terjun ke masyarakat dalam memasarkan produk gitu. Ini adalah menurut saya satu hal yang sangat penting yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Bagaimana melatih atau mentraining karyawan itu untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu merasa dilayani, ya udah otomatis gitu. Mereka cinta akan produk itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah pemasaran tanggung jawab sosial atau social responsibility marketing, yaitu memfokuskan pada konteks sosial, etis, lingkungan, dan legal aktivitas pemasaran. Konteks pemasaran tidak hanya sebatas hubungan antara pemasar dan pelanggan, tapi bagaimana berperan dalam kesejahteraan sosial. Ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya masalah tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah peran pemasaran dalam masyarakat, yaitu
faktor-faktor eksternal misalnya seperti ekologi, politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya dapat mempengaruhi program pemasaran. Bisa kawan-kawan bayangkan kalau misalnya perpolitikan nasional itu ricuh atau tidak kondusif misalnya, pasti kegiatan pemasaran itu akan sangat-sangat terganggu gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh gitu. Jadi konsep pemasaran ke masyarakat berprinsip bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, ada minat pasar sasaran, serta menyampaikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pesaing dalam suatu cara yang dapat melestarikan atau meningkatkan kesejahteraan konsumen maupun masyarakat. Jadi manajemen pemasaran banyak bersangkut paut dengan masalah penciptaan dan penyampaian kualitas yang lebih baik. Jadi, oleh karena itu, keseimbangan harus diciptakan, yaitu antara kebutuhan pelanggan, laba perusahaan juga, dan minat masyarakat. Gitu. Jadi, masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya atau keinginannya, perusahaan juga mendapatkan laba atau keuntungan. Seperti itu. Jadi, peran penting pemasaran tidak hanya dibutuhkan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasionalnya, tetapi juga dibutuhkan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat dengan batas-batas etika yang ada. Dan tanggung jawab sosial. Ya. Ini yang penjelasannya lebih luas daripada poin yang tadi. Masalah pemasaran tanggung jawab sosial atau social responsibility marketing dalam konsep pemasaran holistik tadi. Yaitu tanggung jawab sosial. Sebagai contoh misalnya, tanggung jawab sosial di sini adalah bagaimana perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan di sekitar lingkungan perusahaannya. Gitu. Sebagai contoh misalnya perusahaan-perusahaan kayu yang ada di Kalimantan misalnya. Di sana telah banyak menimbulkan kerugian-kerugian, bahkan menyebabkan erosi. Gitu. Banyak yang menebang pohon untuk kebutuhan perusahaan, baik itu pembuatan kertas ataupun pembuatan apapun itu namanya, tapi tidak direboisasi ataupun tidak ditanam kembali, tidak dilakukan peremajaan terhadap hutan gitu. Mereka hanya ambil kayunya dari hutan dan mereka membiarkan begitu aja gitu, tanpa adanya reboisasi. Kalau misalnya kalau di Eropa itu yang ingin melayani pasar Eropa diwajibkan memiliki eco-label namanya, yang perusahaan dari perusahaan produk-produk yang bahan bakunya misalnya yang berasal dari hutan gitu. Di mana perusahaan itu diwajibkan untuk mendapatkan label itu misalnya gitu, mereka itu harus memiliki pelestarian terhadap hutan, dan apa yang mereka sudah ambil dari hutan mereka juga harus memperbaikinya gitu. Oke, nggak apa-apa mereka ambil misalnya pohon dari hutan misalnya untuk perusahaan-perusahaan kertas memang, karena memang bahan bakunya dari pohon, untuk kita semua manusia memang butuh kertas gitu. Oke, nggak apa-apa mereka ambil gitu. Tapi bagaimana mereka diwajibkan untuk menanam kembali atau reboisasi gitu, tidak membiarkan begitu aja gitu. Jadi itu ini adalah satu hal yang penting gitu. Tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga kepentingan orang banyak gitu. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi tanggung jawab perusahaan, yaitu ada 4 poin, yaitu mendapatkan laba, memperhatikan kesejahteraan karyawan, memelihara lingkungan fisik, dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat di sekitar perusahaan. Yang pertama, tentu setiap perusahaan itu pengen dapat untung ataupun laba gitu, karena kalau misalnya tanpa laba ataupun tanpa untung, suatu perusahaan itu pasti akan tutup, tidak akan mampu bertahan. Pakai apa dia gaji karyawan? Pakai apa dia membeli bahan baku untuk produksi perusahaan? Jadi laba merupakan adalah salah satu yang tujuan daripada perusahaan gitu, untuk mendapatkan laba. Selanjutnya adalah memperhatikan kesejahteraan karyawan.